adik-adik, apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya luar biasa. Walaupun kita masih dalam kondisi di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan dari rumah. Oke, yuk sekarang kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau sama-sama membaca Mazmur 91. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Pasti kalian sehat dan baik-baik saja kan? Nah, teman-teman, hari ini kita akan membaca kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sekarang kita siapkan Alkitab kita ya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke teman-teman, hari ini kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Pastinya firman Tuhan ini bisa menguatkan hati kita dan kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk sambil tepuk tangan ya. Semua sama ikutin gaya kakak Nona. Oke? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Dari awal lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Yuk, terus tepuk tangan ya. Sama-sama kita katakan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk sama-sama lambaikan tangan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi katakan biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Wah, tak bersuka cita ya adik-adik, walaupun dalam keadaan duduk, kita berjalan, dan di mana-mana kita selalu senang dan selalu bersuka cita, sebab Tuhan Yesus pasti menolong kita. Oke adik-adik, yang masih berdiri, adik-adik boleh duduk. Kita mau dengerin firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita tutup matanya, kita mau sama-sama menaikkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yuk adik-adik, kita angkat pujian dari awal, sama-sama katakan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Hai, salam adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Mian hari ini. Masih semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu ya. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau hadir ya di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Mian mau membawakan cerita firman Tuhan tentang Daud. Sudah pernah dengar kan? Nah, pada satu saat tentara Filistin menantang tentara orang Israel. Di situ ada seorang prajurit yang bernama Goliat. Dia orangnya, badannya sangat tinggi sekali. Di situ dicatat tingginya 6 hasta 1 jengkal adik-adik. Dia bilang kepada tentara orang Israel, katanya, ngapain kamu menyiapkan barisan perang? Datang aja ke sini 1 lawan 1. Kamu suruh 1 orang untuk melawan aku. Nanti apabila kamu kalah, kamu semuanya akan menjadi budakku. Dan kalau aku yang kalah, maka aku yang akan jadi budakmu. Terus tentara Israel adik-adik ketakutan dan dia pergi. Nah, Daud disuruh ayahnya pergi ke medan perang untuk memberikan makanan kepada kakak-kakaknya yang ada di sana. Terus kata ayahnya, Daud, pergilah kamu membawa gandum, roti, dan keju. Pergilah berikan kepada kakakmu. Tanya keadaan mereka, apa mereka keadaannya sehat. Terus kabarin lagi kepada ayahmu ini. Terus adik-adik, setelah pagi bangunlah Daud. Dia bersiap-siap untuk pergi ke medan perang itu adik-adik. Lalu dia pergi naik kereta membawa makanan yang dibilang ayahnya itu. Terus sesampainya di sana, Daud menaruh makanan itu dan menitipkannya kepada pengawal-pengawal di sana. Terus dia pergi adik-adik ke medan perang dan dia mau melihat kakaknya. Setelah di sana, dia ketemu dengan kakaknya dan dia bertanya, "Kakak, apakah kalian baik-baik saja? Apakah mereka baik-baik saja?" Terus tiba-tiba adik-adik pas mereka lagi berbincang-bincang, datanglah si Goliat yang tadi menantang orang Israel itu, yang tingginya sangat tinggi, badannya besar sekali. Ketakutanlah orang Israel. Lalu mereka pergi. Nah, pada saat itu tentara orang Israel lagi berbincang-bincang. Katanya begini adik-adik, sebetulnya Goliat itu, prajurit orang Filistin itu, dia hanya mau mencemooh orang Israel aja. Dan raja bilang, kalau ada yang bisa mengalahkan orang Filistin itu, dia akan diberikan hadiah yang besar. Dan dia akan diberikan anaknya yang perempuan. Dan semua pajak keluarganya akan dibebaskan. Itu yang dibilang raja. Terus pas mereka berbincang-bincang, Daud mendengarnya. Terus Daud menanyakannya lagi, apa benar apabila bisa mengalahkan orang Filistin itu akan mendapat hadiah dan akan dibebaskan dari pajak? Kata orang-orang itu, iya betul. Nah, setelah itu tiba-tiba datanglah kakaknya Daud ke situ. Dia bilang, kakaknya yang paling besar ini adik-adik, karena Daud kakaknya itu ada 3 orang yang ikut di medan perang itu. Terus kata kakaknya, ngapain kamu ke sini? Kau tinggalkan sama siapa kambing dan dombamu yang 2 dan 3 ekor itu? Kata Daud,
Aku cuman bertanya doang, kenapa kakak marah? Terus kakaknya bilang, aku tahu kesombonganmu, aku tahu keberanianmu. Sudah pergi. Lalu Daud pergi adik-adik. Terus sampailah berita keberaniannya Daud kepada Saul adik-adik. Terus Daud dipanggil sama Raja Saul. Nah, Daud ketemulah dengan Raja Saul adik-adik. Pas dia ketemu di sana, kata Daud bilang, Tuan gak usah takut untuk melawan Goliat, bahwa hambamu ini akan pergi untuk mengalahkan Goliat yang tidak bersunat itu. Gitu dibilang Daud. Terus Saul bilang, adik-adik, kamu tidak akan bisa melawan Goliat. Karena dilihat Saul, Daud ini wajahnya masih kemerah-merahan dan badannya masih kecil. Dia masih belum dewasa, dia masih anak-anak. Terus kata Daud bilang, Tuan, aku ini biasa mengembalakan domba, dan apabila ada harimau menerkam domba-dombaku, aku akan menghajarnya dan aku akan merobek mulutnya. Dia bilang seperti itu adik-adik. Nah, itu yang akan aku lakukan kepada orang Filistin itu. Aku akan melawan dia dan aku akan mengalahkannya. Itu dia bilang adik-adik. Terus kata Saul bilang, pergilah, Tuhan menyertaimu. Dan Saul tahu nggak adik-adik, memberikan baju jirahnya, ketopangnya, terus perisainya, pedangnya dia kasih kepada Daud supaya dia bisa melawan Goliat. Tetapi setelah dipakai Daud, baju itu kegedean adik-adik. Dan baju jirah itu kan sangat besar, karena Saul besar sedangkan Daud kecil. Setelah dipakai dan dicoba sama Daud, dia nggak bisa berjalan adik-adik. Terus ditanggalkannya baju itu. Dia tidak memakai baju jirah itu. Dia hanya membawa pedangnya, terus dia membawa tongkat, dan dia pergi terus mengambil batu licin di sungai 5 biji. Dia memasukkannya ke kantong gembalanya. Setelah itu pergilah dia dan sampailah dia di medan perang itu adik-adik. Dia pergi ke paling depan. Tiba-tiba orang Filistin itu yang namanya Goliat, dia datang adik-adik ke depan, paling depan sekali. Terus tentara-tentara, prajurit Israel ketakutan, mereka mundur ke belakang. Tetapi Daud malah maju ke depan dan dia bilang, gini, aku akan melawanmu. Terus Goliat bilang, kamu akan melawanku dengan membawa tongkat. Apakah aku ini anjing? Itu dia bilang adik-adik. Tetapi Daud bilang, aku kesini datang hanya mungkin membawa tongkat dan batu. Tetapi Tuhan selalu menyertaiku. Mungkin kau memakai baju yang sangat kuat, pedang yang sangat berat. Tetapi Allah Israel menyertaiku dan aku akan mengalahkanmu. Itu yang dibilang Daud. Terus berperanglah mereka. Lalu Daud mengalahkan Goliat adik-adik dengan cara dia mengambil batu yang tadi diambil dari sungai, batu yang licin itu, terus dia ketepel itu si Goliat, kenalah batu itu pas di keningnya Goliat. Lalu Goliat tersungkur ke tanah dan wajahnya mencium tanah. Itulah Daud mengalahkan Goliat adik-adik. Diangkatlah pedang sama Daud dan dihunuskan ke kepalanya. Terus kepalanya putus dan ditancapkanlah pedang itu ke kepalanya Goliat. Itulah Daud mengalahkan Goliat adik-adik. Sekalipun Daud ini anaknya masih muda dan dia tidak memakai baju perang atau baju jirah, tetapi kalau dia mengandalkan Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, adik-adik, itulah cerita firman Tuhan kita hari ini tentang Daud yang luar biasa, pemberani. Dia bisa mengalahkan orang yang tinggi besar. Kami yang percaya, adik-adik selalu mengandalkan Tuhan ya. Sebesar apapun masalah kita atau ketakutan kita, kalau kita
mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita satu dalam doa dulu ya adik-adik. Yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tutup matanya dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya kami terus mengandalkan Engkau biar kami menang Tuhan. Kami percaya sekalipun Tuhan zaman ini dan sekarang ini Tuhan, virus sedang berada di mana-mana Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke tangan-Mu Bapa. Lindungi, perisai kami semua, bangsa kami semua Tuhan. Teman-teman kami lindungi dari virus corona ini Bapa. Kami percaya, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Juni di sini. Kreativitas kita hari ini membuat mahkota Daud. Ikuti kakak ya. Bahan-bahannya: kertas karton, lem, gunting, double tip, dan kertas origami. Ikuti kakak ya. Kertas kartonnya dilipat menjadi 2 bagian. Digunting, kemudian dibuat motif seperti ini, zigzag. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Setelah semua udah digunting, kita pakai double tip. Kemudian kita satukan seperti ini biar muat buat di kepala adik-adik ya. Oke, sudah seperti ini. Kita hias ya biar lebih menarik pakai kertas origami. Kita ambil lem, adik-adik tempel aja, adik-adik mau di mana aja biar mahkotanya menarik. Oke, jadi deh seperti ini. Nah, pesan kakak, tetap semangat belajar di rumah ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana? Udah buat aktivitasnya? Jangan lupa ya, kalau sudah buat, minta tolong mama papa fotoin. Lalu kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau sama-sama berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang memberikan persembahan, adik-adik boleh minta tolong ke papa mamanya untuk memberikan persembahan ke berikut ini. Oke adik-adik, sekarang gak terasa ya, sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, beraktivitas, dan sudah memberikan persembahan. Oke adik-adik, sekian dulu ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye!